Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dalam bab ini itu ada dua subbab. Yang pertama adab membaca Al-Quran, nanti subbab yang kedua yaitu adab menulis Al-Quran. Kita belajar yang pertama, yaitu bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, yang kita harus tahu bahwa ada hadis Nabi ya sebagai dalil bahwa kebaikan membaca Al-Quran itu luar biasa. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkannya menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu kata Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Bahwasanya beruntunglah orang yang suka membaca Quran, satu huruf saja punya potensi kebaikan 10, apalagi satu surat, apalagi khotam sampai satu Al-Quran, yang mana suratnya sejumlah ratusan, ya 114. Nah, coba bayangkan, padahal satu huruf berpotensi 10 kebaikan, berlipat-lipat yang kita dapatkan. Tetapi dalam membaca Al-Quran ada tata keramanya. Sungguh luar biasa pahala dan kebaikan orang yang dijanjikan kepada siapa saja yang biasa membaca Al-Quran. Bimbing dan doronglah anak agar terbiasa membaca Al-Quran setiap hari walau cuma beberapa ayat. Semoga kelak kita menjadi orang tua yang seperti itu ya, mempunyai anak soleh-solihah yang punya kebiasaan baik membaca Al-Quran. Orang tua penting memberikan contoh, dijadikan membaca Al-Quran utamanya pada pagi hari usai sholat subuh atau usai sholat maghrib sebagai kegiatan rutin dalam keluarga. Amin ya. Oke, lanjut. Ajalah anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran bersama-sama mendengarkan kakak-kakaknya yang sedang membaca Al-Quran. Jadi kita mulai dari kakaknya sehingga adiknya juga terbiasa membaca Al-Quran. Oke, lanjut. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kaidah dan adab membaca Al-Quran. Ya, kita calon orang tua, kita harus tahu tata krama yang harus kita ajarkan untuk pembiasaan anak-anak kita nanti. Untuk bisa membaca Al-Quran termasuk mengetahui kaidah-kaidah sekarang ini tidaklah sulit. Telah banyak metode yang ditawarkan untuk bisa mudah dan cepat membaca. Ada metode Iqra, Qiraati dan sebagainya. Oke, kita sudah tahu ya, kita sudah belajar di sekitar kita ada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran ya, kita sudah mengikutinya. Kebanyakan diantara kita sudah belajar di sana, baik banyak metode cepat yang ditawarkan ya, Iqra, Qiraati dan sebagainya, tartila, at-tartil, nah yang bu'a, al-ummi, banyak ya. Metode-metode itu telah terbukti memudahkan ribuan anak bahkan orang tua untuk mahir membaca Al-Quran. Di Indonesia banyak sudah baik lembaganya atau anak-anaknya sudah terbukti seperti itu ya. Kemudian apa saja beberapa adab membaca Al-Quran, di antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu suci dari khatas kecil dan khatas besar ya, bahwa memang sebagian besar kita meyakini ya bahwa menyentuh kitab suci itu harus dalam kondisi bersih. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun, itu ada dalam Al-Quran. Jangan menyentuh Al-Quran, kitab suci ya, kecuali dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil ya yang dihilangkan dengan wudhu, ataupun hadas besar yang dihilangkan dengan mandi. Oke, yang nomor 2, sebaiknya kita membaca Al-Quran itu menutup aurat ya, lebih sopan. Kita tahu aurat laki-laki dan perempuan batasannya di mana ya. Batasannya ya seperti kita dalam kondisi sholat itu lebih bagus
yang menutup aurat semua seluruh tubuh. Kalau kita memakai mazhab Imam Syafi'i, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki mulai pusar sampai lutut, tetapi lebih baik berpakaian rapi dan pakai penutup rambut, penutup kepala. Oke, lanjut. Yang nomor 3, tata krama kita dalam membaca Al-Quran, yaitu pakaian dan tempatnya yang digunakan untuk membaca Al-Quran, yaitu suci dari najis. Ya, lebih baik kalau ada hal-hal yang najis yang kita sucikan dulu, baik tempat atau pakaian. Ya, yang kita gunakan harus suci. Itu adab membaca Al-Quran. Nomor 4, tata kramanya adalah mulut dalam kondisi bersih dari sisa-sisa makanan. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dalam posisi mengunyah makanan, ya, steril ya dari makanan. Kita berkumur lebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Oke, yang nomor 5 itu ketika memegang mushaf, ya, kita selayaknya memegang sesuatu yang amat berharga. Gak boleh kita memegangnya dengan seenak kita, ya. Jadi nggak boleh bagaikan membawa barang yang remeh. Ini kitab suci yang mulia, ya, kita muliakan. Biasanya dalam memegang itu kita dekap di dada dengan kedua tangan atau satu tangan, tapi di tempat-tempat yang mulia. Begitu juga menempatkannya, ya, bukan hanya memegang, tapi ketika sudah selesai membaca kita tempatkan di tempat yang mulia. Oke, nomor 6, kita disunahkan ketika beribadah membaca ayat Al-Quran itu menghadap kiblat, ya, seperti kita beribadah sholat. Lanjut, membaca ta'awud dan membaca basmalah itu adalah kesunahan juga. Maka lebih sopan, lebih baik kita baca ta'awud dan basmalah. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca ayat Al-Quran. Nomor 8, membaca ayat Al-Quran dengan tartil itu disunahkan dengan baik. Ya, warattilil Qur'ana tartila, itu dalil ayatnya, ya, surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi kita semestinya seperti itu. Kemudian nomor 10, menutup bacaan dengan doa. Kita berdoa setelah membaca Al-Quran, berdoa supaya apa yang kita baca tadi pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu, maksudnya diterima bacaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan imbalan pahala atau kebaikan tadi yang kita harapkan, ya. Semoga apa yang kita baca berbuah kebaikan. Nah, itu doa kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi di awal. Oke, itu minimal 10, ya, adab atau tata krama ketika kita membaca ayat Al-Quran. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita, sehingga kita dalam membaca Al-Quran tidak sembarangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.